Hai Singham, gue Endo Bening dan selamat datang lagi di podcast Radio Singham. Podcast Radio Singham, di mana kalian bisa dengerin podcast ini sekalian sambil belajar, sambil ngerjain banyak hal, nyapu rumah, ngepel, sambil ngerjain kerjaan. Kalian bisa buka di tab baru kerjaan kalian. Ya pokoknya bisa didengerin tanpa harus dilihat videonya. Tapi kalau kalian mau lihat videonya juga bisa. Jadi podcast ini isinya gue sendiri, tidak ada siapa-siapa. Karena gue lagi demen ngomong sendiri, alias ngomongnya langsung sama kalian. Tapi kalau mau ada hostnya siapa bingung juga. Jadi daripada nggak jadi video nungguin host, mending gue ngomongin aja langsung. Dan kali ini gue mau nge-review sebuah series superhero di Amazon Prime. Gue tidak disponsori, tapi Amazon Prime please kontak gue di email di bawah. Karena gue salah satu penonton setia Amazon Prime yang wah, ini series yang menurut gue wajib banget untuk kalian tonton sih kalau kalian penggemar superhero. Invincible, alias yang terkuat dan tak terkalahkan. Superhero ini adanya di Amazon Prime, jadi nggak bisa kalian nonton di streaming service lainnya, eksklusif di sana. Gue bakal spoilernya, tapi gue hanya spoiler series. Dan gue minta tolong banget yang lagi nonton di live, jangan spoilerin gue yang di komik, please banget, please. Gue mau nonton seriesnya aja ya. Jadi gue akan bilang apa nih ya, first impression gue dulu ya pada saat tahu Invincible. Gue tahu Invincible udah lama gitu, dari tiba-tiba trailer keluar karena gue nge-followin beberapa akun geek dan nerd yang internasional, jadi emang udah dipromoin juga. Sejujurnya gue tertarik, tapi gue gak langsung nonton karena gue gak tahu itu apa gitu loh. Gue gak tahu itu apa. Sampai akhirnya salah satu konten kreator gue nge-review yang konten kreator gue, maksudnya konten kreator yang gue suka, bukan gue yang punya, itu kayak nge-review dan gue wow, menarik banget premisnya. Premisnya itu apa ya? Ayahku adalah orang yang tidak ku kenal gitu. Wah, gitu kan. Ketika ayahku adalah orang yang tidak ku ketahui selama ini, ya premisnya gitulah. Dan oke lah, gue tonton nih episode 1 kayak oke, episode 1 kita cobain yuk, kita tes yuk gitu. Episode 1 masuk. Wadaw, episode 1, wadaw sekali. Inilah sebuah kejangean yang harusnya gue tonton dari kapan tahu. Gue langsung yang kayak, orang kan biasanya kan nontonnya kayak pelan-pelan gitu kan, satu episode 1 segala macem. Dan itu udah tengah malam, kayak gue lupa deh jam 2 apa jam 3. Siaul, gue tontonin dong sampai pagi. Walaupun gak habis ya, gue tontonin sampai pagi. Gue kayak episode 1 Invincible, langsung gue langsung kayak oke, this is it, gue mesti namatin. Lagi-lagi kayak waktu gue nge-review The Boys ya, yang juga di Amazon. Kenapa gue gak bisa dapetin ini di DC? Sebagai fanboy DC dari kecil gitu, kenapa gue gak bisa dapetin ini di DC gitu? Kenapa gitu loh, ngerti gak sih? Where's the conflict, the mess, the fuck up things about superhero pada kemana nih? Gitu loh. Lagi-lagi itu sih. Tapi ternyata gue bisa dapet yang lebih dari itu setelah gue namatin. Dan ternyata emang ekspektasi gue awalnya kayak ini mah sok-sokan film superhero. Karena banyak banget film yang sok-sokan superhero kan. Sorry to say nih, yang di movie-movie walaupun bukan animasi, gue tuh kayak superhero-superhero yang bukan Marvel sama DC tuh gue kayak ya udah B aja gitu. Kayak ya so-so gitu lah, nggak yang kayak gimana-gimana gitu. Sampai nemu The Boys dan akhirnya Invincible gitu. Gue tahu ternyata ada yang benar-benar bisa gitu loh, yang menurut gue sangat-sangat bisa meyakinkan gue untuk ini gitu loh. Ini lu bisa lebih dari sekedar Marvel dan DC gitu. Yang gue tadinya pikir cuman kayak superhero kayak anak gue tuh mikirnya gini ya, karena ini superhero adanya juga gue tonton di tipikal superhero yang baru di TV series, kayak contoh Supergirl, sama apa lagi ya, film-filmnya DC yang di series tuh kayak intinya anak perempuan lagi kan, itu Supergirl. Supergirl apa Superwoman sih, gue lupa deh. Itu lu adalah anak muda yang galau. Lu muda tapi lu superhero. Lu mencari eksistensi diri lu. Ngerti gak? Itu yang gue pikirin tentang Invincible tadi. Wah, ini si Mark ini adalah anak muda yang tidak tahu aku harus bagaimana dengan kekuatanku. Apakah harus kayak Spider-Man gitu, with great power come responsibility gitu. Come big responsibility. Gue kayak, ya udah yang itulah. Kayak gitulah gitu. Bosen gue.
Gitu loh. Bukan tontonan gue lagi ini. Karena gue liat trailernya kayak gitu. Gue liat-liat gambar-gambarnya kayak gitu kan. Dan gak ada yang istimewa sama visualnya gitu ya gitu. Tapi setelah episode 1 gue kayak, what the actual fuck? Nyet, ini apa Bags? Wah, kok trailernya gak sekeren ini? Wah, bajigur. Ternyata gue belajar, trailernya itu gak di-spoil banyak karena udah pada laku komiknya di Amerika. Komik-komik Invincible emang udah terkenal. Kan gue kagak tahu, gue kagak baca gitu kan. Pantes gue jadi kayak biasa aja gitu loh. Gue kayak, wah, Siaul pantes teman-teman gue gak ada yang ngomongin. Karena plot aslinya itu nggak ketahuan, ngerti gak lu? Ceritanya dimulai ketika, ini sinopsis dikit ya, gue jelasin dengan cara lebay ya. Sinopsisnya gini, lu adalah anak dari seorang superhero. Dan superhero ini bernama Omni-Man. Omni-Man ini adalah superhero terkuat di bumi lah, Amerika lah. Omni-Man ini basically adalah Superman. Oh ya, gue bener-bener ngelihat Invincible ini kayak ngeledekin DC abis-abisan gitu loh. Entah kenapa, kayak menurut gue ini kayak DC, you can be like us tapi lu nggak mau gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Karena mereka juga punya Justice League nih. Nah, Justice League mereka namanya The Seven. Iya. Nah, mereka tuh punya, gue lupa nama-nama hero-nya tuh. Tapi tuh kayak ada Omni-Man tuh Superman-nya. Terus kayak ada Batman-nya tuh siapa gitu namanya. Guardian of the Globe, The Seven mah The Boys, sorry, kebalik. The Seven itu The Boys, sorry, kebalik. Guardian of the Globe ya. Itu ada Batman-nya namanya apa ya? The Wings. Terus ada Amazon ini ya, apa? Amazon Girl-nya tuh siapa sih? Wonder Woman dia tuh siapa namanya ya? Wonder Woman dia. Ada Flash-nya juga gitu ya. Ada Flash-nya juga, Speed apa gitu. Sorry, gue bener-bener lupa banget namanya karena mau gue spoiler gini. Karena semuanya mati ya episode 1, jadi gue gak hafal namanya. Ya, Darkwing itu Batman-nya, Wonder Woman itu Wonder Woman-nya, Retras itu The Flash-nya, terus apalagi ya? Ada Manhunter Martian-nya juga ada gitu loh. Terus apalagi ya? Green Lantern-nya ada. Pokoknya bener-bener ngikutin Justice League. Ada yang apa? Kayak Aquaman-nya di situ diledekin banget sih, jadi ikan beneran, ikan apa ya? Ikan koi beneran dah. Jelek banget Aquaman-nya. Jadi ikan beneran asli. Kocak gitu kan. Bener-bener apa ya? Justice League banget tapi versi mereka. Persis semua kekuatannya Wonder Woman banget, kekuatannya The Flash banget, kekuatannya Green Lantern banget, kekuatannya Martian Manhunter banget gitu loh. Bener-bener gue ngeliatnya kayak ngeledekin DC banget. Kenapa gue gak hafal nama-namanya tadi gue udah bilang kan? Karena semuanya episode 1 dibunuhin, Pak. Episode awal-awal ya, episode 1 atau 2 pokoknya dibunuhin. Jadi gue kayak gak berbekas di otak gue, orang mati semua pertama-tama. Episode awal intinya menyelamatkan bumi lagi dari serangan penjahat gitu. Tapi tahu-tahu Omni-Man-nya ke markas untuk ngebunuh semua superhero yang paling terkuat di bumi, Guardian of the Globe gitu. Mereka semua tuh yang di situ, makanya gue tadi bilang gue nggak hafal mereka siapa aja gitu. Tapi nggak ada yang tahu pembunuhnya siapa kecuali kita, ngerti nggak lo? Jadi nggak ada yang tahu pembunuhnya siapa kecuali kita. Jadi bangsat nggak? Ini yang buat gue banyak film-film gagal, yaitu sok-sokan plot twist, ngerti nggak lo? Sekarang tuh film semuanya mesti serba plot twist. Bocah-bocah juga bacotnya yang baru-baru pengen suka movie tuh, wah ada plot twistnya nggak? Menurut gue aneh ya ketika lu bilang, bro kasih gue movie yang plot twist dong. Itu kan, ini nggak tahu ya, tapi silakan lu kata-katain gue. Tapi menurut gue aneh ketika lu minta plot twist gitu. Berarti gue udah ngasih tahu loh bahwa film itu ada plot twistnya, yang dimana plot twist adalah salah satu elemen di film yang harusnya lu nggak duga-duga gitu loh. Kalau gue ngasih tahu lu film ada plot twist, lu udah siapin dong plot twistnya. Lu dicari-cariin siapa? Menurut gue itu mengurangi experience lu menonton. Kalau gue, tapi bebas, terserah lu mau kata-katain gue. Tapi menurut gue aneh aja ketika lu siapin plot twist. Nah ini yang gue juga akhirnya sadar ini film bagus. Karena ini film nggak sok-sokan plot twist. Ada ngasih tau, wah mereka semua mati. Siapa ya yang bunuh? Enggak. Di sini malah langsung dikasih tau duluan, yang bunuh superhero nomor 1 di dunia, si Omni-Man itu. Udah nggak ada plot twistan dia. Nggak usah pakai plot twist, nggak usah sok-sokan wah yang membunuh ternyata semuanya Superman. Wah ternyata penjahatnya adalah ini gitu. Nggak, udah emang dia penjahatnya. Tapi yang bikin kita gregetan adalah selama kita nonton series itu, orang-orang tuh berusaha nyari tahu siapa pembunuhnya. Dan kita juga ngeliatin sikap si Omni-Man yang pura-pura nutupin, pura-pura bego. Terus tiba-tiba kadang-kadang emosinya kesulut karena diinvestigasi mulu. Kita jadi di situ serunya malah. Di situ yang kita nanti-nantikan tuh adalah jawaban dari Omni-Man. Why you kill them? Kita nunggu selama 12 episode ya kalau nggak salah. 10 apa 12 gue lupa. Kita nungguin selama 1 season cuman pengen tahu alasannya kenapa lu bunuh teman-teman lu di Justice League, Guardian of the Globe gitu. Itu yang luar biasa menurut gua. Gokil gitu loh. Itu yang parah banget gitu loh. Itu yang kita
kita tungguin, itu yang kita cari tahu gitu. Jadi nggak usah pakai plot twisan gitu loh. Apa sih plot twist segala gitu loh. Nah, lu pengen semua film di direct sama Nolan lu biar semuanya plot twist gitu. Cuma 8 episode ya, lupa. Pokoknya satu season kita cuma mau tungguin ngeliatin istrinya yang cinta banget episode 1, episode 2, episode 3 pelan-pelan mulai curiga, pelan-pelan mulai ditanemin bukti-bukti, pelan-pelan mulai dikasih lihat, kebuka fakta pelan-pelan, ditambah cerita di mana teman-temannya si Omni-Man yang mati itu juga sedih hidupnya. Dia pengen tahu kenapa gue dibunuh, apa alasannya, siapa yang ngebunuh gitu. Di situ yang gue bilang kayak, wah, gila. Itu bener-bener sesuai meme mereka di Invisible yang rame gitu. Ting gitu loh. Kayak, gue selama nonton itu tuh alasan dia tuh apa, gue bener-bener pikir apa sih alasan yang paling masuk akal lu ngebunuh gitu. Apa karena mereka semua nyiapin kejahatan, apa karena mereka semua korup gitu. Mereka semua tuh superhero yang sebenarnya korup, karena ditunjukin beberapa superhero yang emang tujuannya emang untuk tenar, untuk gaya-gayaan, nggak peduli sama korban siviliannya, yang penting menang segala macem gitu. Ada yang kayak gitu kan. Jadi gue berpikir, jadi apa alasan lu sebenarnya gitu. Jadi gue bener-bener think gitu selama nontonin. Gue kayak, wah, gila. Sumpah gue kayak pikirin selama satu season tuh sampai pelan-pelan dikasihin. Dan di situ gue kayak, wah, akhirnya pas Revelation gue kayak, wah gitu loh. Wah, akhirnya kita tahu di akhir-akhir apa alasannya dia gitu loh. Bahwa alasannya sebenarnya sepele, cuman jadi bagus, ngerti gak lo? Sumpah, alasannya itu alasan sepele yang udah ketebak sama gue. Cuman gue gak masalah ya ketika jawaban gue terhadap film itu benar. Pertanyaannya adalah apakah gue menikmati tebakan gue itu, dan gue nikmatin banget gitu loh. Dan menurut gue tuh dia pelan-pelan gitu. Kita dikasih lihat Omni-Man tuh baik, nyelamatin orang segala macam gitu loh. Sampai di pertengahan episode dia pindah ke planet orang cuman buat ngebantai seisi planet. Tapi di bumi masih dianggap sebagai pahlawan, berusaha untuk tetap nyelamatin banyak orang, nyelamatin bumi gitu. Tapi diam-diam dia lagi pengen menyiapkan plot terbesarnya gitu untuk reveal bahwa sebenarnya dia itu ke bumi bukan buat jadi superhero. Dia ke bumi itu nguasain bumi. Voltermite, apa sih baca Voltermite ya? Voltermite adalah dia alien, ya kayak Superman gue bilang, Kryptonite ini Voltermite. Dia punya kekuatan super, dan dia itu dikirim ke bumi itu bukan buat jadi jembatan antara bangsaku dan bangsamu, tapi untuk menguasai bangsamu gitu loh. Tapi metodenya kayak dia tuh pakai benar-benar sistem planet design tuh benar-benar survival of the finest. Jadi kayak Voltermite itu adalah sebuah civilization di sebuah planet lain di luar sana yang bener-bener memakai sistem yang terkuat lah yang memimpin gitu. Jadi kalau lu lahir dan lu lemah, lu nggak dikasih hidup gitu loh. Lu bener-bener mesti berantem sampai, anjir, itu gue ingat banget penggambarannya itu mayat ketumpuk tinggi. Dan orang-orang yang lain yang dikelilingnya itu adalah orang-orang yang selamat gitu. Jadi jumlah mereka tuh sedikit sebenarnya. Karena kalau lu lemah, lu nggak dikasih hidup gitu loh. Jadi bener-bener orang yang lu kuat, pinter, cepet, dan bertahan hidup lama gitu. Kalau lu lemah nggak bisa. Itu alasan yang sepele aja, tapi buat gue di situ gue puas, ngerti gak lu? Alasannya nggak plot twist sama, tapi kayak it's good, it's enough untuk ngebuat gue kayak anjir gitu loh. Tapi gue jadi muncul pertanyaan lain nih, ini buat season berikutnya nih, belum nonton gue. Tapi emang belum ada juga, dan gue nggak baca komik ya kan. Yaitu dimana si Omni-Man harusnya udah bisa menguasai bumi dari awal gitu loh. Tapi malah pacaran, malah nolong orang, malah jadi superhero gitu. Dimana Voltermite yang di planet-planet lain datang untuk langsung nguasain, langsung ngajar satu planet gitu, jadiin gua raja di sini, atau planet lu semuanya gua ambil paksa gitu. Mau buang-buang waktu apa enggak gitu loh. Itulah akibatnya ketika lu melihat, nah bener tuh kata Calvin, bangsa Kryptonite yang nggak punah gitu. Mereka semua jadi super dan nguasain berbagai macam planet. Nah, di situ gue nggak keren, tapi kayak cukup. Tapi malah jadi penasaran lagi, malah membuat gue bangsat. Kan jadi pengen nonton season 2 aja gue. Akhirnya ya si Mark yang tadinya dia latih sama bapaknya untuk jadi superhero, ternyata dilatih bukan untuk jadi superhero. Dia dilatih sama bapaknya untuk jadi pembantu bapaknya, untuk nemanin bapaknya nguasain bumi. Anaknya nggak mau sih, Mark, nggak mau, gila lu gitu kan. Di situ pengadeganan episode terakhirnya gila sih. Itu adegan yang paling bangsat itu, yang jange banget. Yang itu gue kayak gila. Anaknya dipegang palanya, ditaruh depan, gitu kan, depan rel kereta, nubrukin dia. Ingat, bangsa Voltermite itu ya Superman lah basically, imun gitu, nggak bisa mati, susah gitu, badannya kayak baja. Kereta kenceng dateng, nabrakin tuh anak, keretanya kebelah dua. Selama itu kereta ngadepin itu, orang nabrakin dia mati, Pak. Jebret. Potong pala, wah, itu gak penggambarannya kalau taruh YouTube udah pasti kena strike deh kayaknya lo. Itu gue kayak, dan itu
berapa menit itu diliatin anaknya udah mau mati juga karena digebugin bapaknya, tapi dijadiin tameng untuk ngebelah kereta dan seisi-isinya gitu loh. Itu wah itu waduh. Terus adegan yang dimana gue bener-bener apa ya, yang membuat gue bilang kalau ini adalah film superhero yang gue tunggu adalah ketika dia pakai realitas superhero gitu. Kan kalau lihat kan simple deh, lu lihat gak pertarungan Batman versus Superman, Man of Steel, yang dimana General Zod yang lawan gedung segala macam gitu. Lu nggak pernah ngeliat korbannya gitu kan, gitu loh. Korbannya paling jatuh, kepleset, kena batu, berdebu dikit, memar dikit. Di sana ibu-ibu kena ketiban gedung, badannya hilang pas tengah. Berusaha diselamatin sama si Invisible. Mau diselamatin, pas udah nyampe bawah mati, badan tinggal badannya doang, tangannya, terus anak kecil pegangan tangan dia. Tangannya buntung. Gue inget-ingetnya kayak, wajir ini nih gitu loh, superhero gitu loh. Nyelamatin dunia tuh gila gitu loh. Itu gila gitu. Anak kecil megang tangan ibunya mau diselamatin sama Invisible, tapi bapaknya ngancurin bangunannya duluan gitu. Terus tersisa tangannya, jadi anak kecil selama ini pegangan sama ibunya gini. Terus yang dipegang ternyata tinggal tangannya. Itu dikasih lihat, itu gue kayak, ini film apa? Gue pikir superhero yang krisis eksistensial, tapi gila. Sejangenya ini superhero. Gue di situ kayak gila. Wah, parah. Itu gue kayak harusnya tuh pas Man of Steel awal-awal masuk ke Batman versus Superman itu kalau korban-korbannya diliatin dengan jelas gitu ya, dan si Bruce Wayne datang ke Wayne Tower ngeliat korbannya pada kayak gitu loh, makin masuk akal gitu konfliknya di BVS. Ngerti gak sih lo? Kayak, jangan bacot lo anjing, lu berantem melindungin siapa? Lu berantem, kaum lu bikin manusia mati, lihat di badan setengah, tinggal tangan gitu loh. Kalau diperlihatkan visualisasi kayak gitu, mungkin dibolehin naik ratingnya di Zack Snyder gitu. Itu buat gue BVS akan lebih gila lagi sih. Kayak motifnya Batman tuh bukan masalah aku takut Superman kenapa-napa. Gue lihat dengan mata gue itu orang gedung ketimpa gara-gara lu berantem berduaan, kaum lu itu ya. Mati nih rakyat masyarakat nggak ada dosa, nggak ada apa. Lu nyelamatin siapa? Lu nggak cocok jadi pahlawan. Itu yang gua nggak lihat di BVS, tapi di Invisible kayak ya pantas gitu. Pantas superhero jadi problem di dunia ini gitu loh. Gue kayak Akhirnya kalau kalian tahu ya, intinya si Mark pakai Dark no Jutsu dikit lah, yang menurut gue Dark no Jutsunya agak-agak bagus sih gitu loh. Nggak cuman emang bener-bener bacot Martha gitu loh. Kan save Martha gitu. Ini bener-bener kayak, lu ngapain ngebelain manusia? Mereka umurnya aja nggak panjang. Mereka kena senggol kita mati. Kita berbeda dari mereka, kita harus menguasai mereka. Kalau kita sekasian sama mereka ya, kita harus jadi raja mereka. Dengan kita berbaur sama mereka, kita malah gak kasihan sama mereka. Lihat apa yang lu lakuin tadi sama kereta, sama gedung, dan lain-lain. Dan setelah 1000 tahun lu berusaha untuk berbaur sama mereka dan mereka semua mati, yang tersisa untuk lu apa? Terus dia jawab, "You dead." Langsung keputar lagu. Ada Don di belakang. Wah, but my family is stronger. But you cannot kill Omni-Man. He is the strongest creature in the universe. But my family is stronger. Tapi basically beneran itu. Ini emang gue nge-meme, tapi emang basically dia ngomong itu beneran. Bentar gue minum. Jadi season 1 diselesaikan dengan si Mark alias Invincible hampir mati, digebugin bapaknya sendiri. Bapaknya tiba-tiba kabur keluar angkasa, nggak ngerti kenapa gitu loh. Nah jadi gue jadi problem kan, masih wah nih film kampret, ngerti ya? Kita udah tahu penjahat ya, kita udah tahu orang baiknya gitu loh. Kita juga udah tahu bakal kayak gini gitu loh, bakal pakai talk justru. Tapi yang bikin bete adalah gue jadi pengen nonton season 2. Kenapa? Karena ini masalah nggak selesai. Kan jadi pertanyaan gue, kenapa sih Omni-Man waktu di dunia nggak langsung nguasain bumi aja gitu? Kenapa malah nikahin si ibunya gitu? Dan
si ibunya malah pas di ending dikatain pet gitu. Tapi dikasih flashback gimana si Omni-Man bahagia punya anak Mark gitu. Tapi tetap masih kayak alien arogan gitu. Nah, di situ gue masih bertanya, jadi terus lu kenapa gitu? Lu ada apa gitu loh? Gue jadi penasaran gitu. Kenapa nih gitu loh? Ada apa nih gitu loh? Gue nggak tahu deh kayak gimana. Senduanya juga nggak tahu gimana nih. Jadi gue masih penasaran nih. Apa nih gitu loh, nggak tahu lah, gue belum baca komiknya dan nggak nonton, tapi di situ gue oke. Nah, selain itu yang pengen gue puji adalah bagaimana dia berhasil ngeledekin DC habis-habisan. Dia punya tema superhero yang nggak remaja krisis esensial, dia bener-bener bawa superhero, bener-bener bawa plot gimana kalau superhero sebenarnya mengacaukan gitu, bawain plot yang petualangannya seru gitu, yang gimana kita ngikutin perkembangan Mark dari nggak punya superpower tiba-tiba punya superpower, dilatih jadi superhero, ternyata dilatih untuk jadi penguasa bukan superhero sama bapaknya. Dan percintaan Mark yang buat gue nggak terlalu ribet ya, ditambah dengan bagaimana dia menyesuaikan diri di tim dan gimana dia mesti nyelamatin dunia gitu loh dari alien, tapi ternyata dia ngeliat di bawah masalah-masalah yang juga mesti dihadapin. Ada beberapa side karakter yang menurut gue sebuah side karakternya guna gitu loh, dan bagus gitu untuk saling menolong dan bikin kita deg-degan gitu. Walaupun ujung-ujungnya semua perjalanan ternyata mengarah ke pertarungan antara Mark dan bapaknya. Di situ ada perjalanan si Debbie, istrinya Debbie kan namanya, kalau nggak salah. Itu cari tahu apakah benar suaminya pembunuh. Kita juga dapat story bagaimana Mark melatih powernya dan berusaha untuk menggantikan posisi bapaknya di bumi karena bapaknya sempat koma kan. Terus bagaimana villainnya juga masih ada, berusaha untuk ngalahin mereka, nyeritain teman-temannya si Mark dan bagaimana teman-temannya harus nggak dikasih tahu identitas rahasianya. Si tipikal superhero tuh yang ketika sorry gue nggak bisa datang tepat waktu karena sebenarnya gue superhero gitu. Terus kalau gue kan bakal pikir kayak, wah ini mah klise nih, bahwa sorry gue gak bisa jadi pacar yang tepat waktu karena gue superhero gitu. Terus tiba-tiba pacarnya nangis kan, oh so you are the one who always save me gitu kan. Kayak si Spider-Man atau si Spider-Man sama MJ kan, yang selalu bantuin MJ pas lagi kena culik gitu kan. Tapi dia selalu telat datang ke teaternya MJ dan akhirnya jadi jatuh cinta gitu karena udah jujur gitu. Di sini malah gue suka gitu, malah si Mark ngomong sama pacarnya gitu kan, kayak soalnya gue adalah invincible gitu. Terus si pacarnya bilang, I know. Di situ gue kayak, anjing ini keren banget gitu loh, bahwa jawabannya nggak klise gitu dan masuk akal gitu, bukan cuma beda gitu, bahwa gue benci sama lu bukan karena lu superhero, tapi karena lu nggak jujur sama gue, karena lu nggak bisa mempercayai gue sebagai partner lu. What a words. Boleh dong gue bilang lebih pintar daripada lu, boleh dong gue bilang gue lebih cepat lari daripada lu, boleh dong gue bilang lebih jago berantem atau lebih jago main bola daripada lu, karena itu semua proses dan bisa di-achieve. Jago main bola, jago berenang, jago lari, lebih pintar sekolah, ada nilai segala macam. Itu proses dan kita bisa mengarah ke sana. Sadar nggak lu bahwa manusia itu... Oke, itu dia pembahasan kita tentang Invisible. Nonton segera dan kabarin gue kalau lu ada rekomendasi yang gokil-gokil lainnya mesti gue tonton dan gue bahas di podcast Radio Singham di komen di bawah, atau kalian punya pendapat atau mengkritik argumen gue, silahkan banget komen di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Kalau kalian, bang ini notifikasi nggak keluar, kalian unsubscribe dulu, terus kalian subscribe lagi dan klik notifikasinya, klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian untuk jadi bahan diskusi, atau kalian bisa diskusi sama orang-orang tuh di komen di bawah. Gue suka deh ngeliat pembahasan episode lalu tuh yang masalah Ragnarok, orang-orang pada diskusi dan ngobrol di komen, ayo lakuin itu gitu. Jangan lu pada mending gue tarik juga ke Discord untuk ngobrolin gitu. Kita bikin yang episode lainnya mengenai Ragnarok. Itu keren banget kan. Sama yang gue lihat banyak juga yang bahas di The Boys. Gue juga suka. Ayo kalian komen-komen di bawah, saling ngobrol. Dan jangan lupa follow di sosial media gue. Biasanya di sosial media gue pancing dulu di situ gimana menurut kalian, atau kalian juga kadang-kadang banyak kasih rekomendasi di sana. Dan seperti biasa di sosial media gue juga berbagi tips and trick gimana caranya memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar. Buset, udah kayak bahasa baik dan benar. Enggak, padahal mah ya banyak triknya dan biasa aja. Ya itu aja. Gue tunggu komen-komen kalian. Gimana kerjaan udah pada kelar? Udah pada masuk kelas? Udah pada bersihin kamar? Udah pada kelar makan dan masaknya, belanjanya? Atau lagi di jalan? Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa jaga diri. Makin koron skui nggak kelar-kelar, makin sering gue bikin Radio Singham dan live streaming ya. Jadi gue akan jadi alasan bahwa kalian boleh di rumah aja karena ada gue yang nemenin. Wuih, berasa penting diriku. Thank you semuanya yang udah nontonin, yang terus bantu gue dan support gue dengan keep donating dan sawerin duitnya para Singham kapitalis dan Singham untuk kita semua. Stay clean and sound.